wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Fitri Anggarita. Saat ini saya mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Karangpucung, mahasiswa PPG PAI Dalja B3 di UIN Salatiga. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dengan materi makna ikhlas dalam beramal, guna untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa PPG PAI Dalja B3 tahun 2025 di UIN Salatiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oh ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran silakan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama, Jessica Hadir. Intan Hadir. hadir. Terus satu lagi, Aul ada nggak? Enggak, Bu, lagi sakit awalnya. Ya berarti hari ini yang tidak berangkat satu ya. Teman kalian ya, karena ada teman kalian yang sedang sakit, marilah kita mendoakan teman kalian dulu ya, supaya besok bisa ikut pembelajaran bersama kalian dan sudah bisa berangkat kembali ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ibu akan lihat terlebih dahulu kesiapan kalian. Ya, hari ini hari apa? Rabu. Ya, hari Rabu seharusnya memakai seragam apa? Batik. Ya, Intan, Ibu lihat cek kondisi kelas sudah bersih ya. Berarti ya, anak-anak, untuk selanjutnya agar kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, maka Ibu mengajak kalian semuanya untuk menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah air, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Dulu kembali ya. Terima kasih Mbak ya yang sudah memimpin kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek apakah kalian semangat hari ini. Ya boleh ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, baik, sudah satu kali hafal, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya. Di pertemuan sebelumnya adakah yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Cong, siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Seri ya. Ya apa? Materi yang kemarin belajar tentang akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak muda yang artinya baik dan akhlak mudhumah yang artinya buruk. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak. Jadi akhlak itu juga dibagi menjadi dua macam. Ya, yang pertama apa tadi? Akhlak memuda atau akhlak yang baik. Ya. Nah, yang kedua ada akhlak yang buruk. Pertanyaan yang pertama, coba Ibu ingin bertanya, kira-kira di pikiran kalian itu ketika mendengar kata ikhlas itu apa? Ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Salza silakan. Ketika mendengar kata ikhlas, hal yang langsung terlintas di pikiran saya adalah sebuah sikap hati yang tulus tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari manusia. Yang kedua, mengapa ikhlas itu menjadi ukuran dalam bermuamalah kepada Allah dan juga kepada sesama manusia? Siapa coba yang mau menjawab pertanyaan yang kedua ya? Baraya silakan.
ikhlas menjadi ukuran dalam bermuamalah dengan Allah dan sesama manusia karena keikhlasan adalah dasar dari kebaikan. Nah, yang ketiga ini ibu bertanya bagaimana cara agar bisa niat kita itu agar tetap ikhlas ya saat beribadah atau membantu orang lain. Siapa yang menjawab? Ya, Mbak Anin silakan. Meluruskannya sejak awal atau sebelum beramal, tenangkan dalam hati bahwa tujuan utama adalah mencari ridho Allah, bukan pujian atau balasan dari manusia. Ya, bagus juga ya. Tadi hampir sama dengan pengertian ibu. Intinya tujuan dari pembelajaran hari ini itu tentang bagaimana kalian bisa mengetahui makna ikhlas itu apa, arti ikhlas itu apa, lalu bagaimana kalian juga mampu memahami manfaatnya. Nah, ini peta konsep itu yang barusan juga ibu jelaskan sama ya dengan tujuan tidak jauh beda. Jadi peta konsep itu yang akan kita bahas. Jadi penting juga agar kita tahu maknanya yang mendalam, bagaimana ikhlas sesungguhnya, ya manfaatnya apa. Sekaligus kalian juga bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dilanjutkan ada ini video ya, kita simak bersama. Maaf terlalu kurang terdengar, tapi ini ada video cuplikan bagaimana tentang video ikhlas. Ini bisa dilihat dari gambarnya ya. Di kelas sekolah. Kalau yang belum di sini, yang belum menerapkan seperti tadi, silakan diingatkan ya, atau mungkin kita berkesadaran diri ya, berkesadaran bagaimana atau mungkin bisa menjadi contoh untuk temannya gitu. Bagaimana kita mengajak teman yang lain agar bisa selalu berbuat baik karena atau juga bisa saling berbagi dengan dasar ya ikhlas. Bagaimana kita juga bisa harus menerapkan ikhlas dalam kehidupan di lingkungan sekolah ataupun di tempat tinggal kalian, di kehidupan sehari-hari. Makna ikhlas tadi ada yang sudah menjawab ya tentang ikhlas, katanya kita itu bersikap dengan tulus. Coba kita lihat ke sini materi dulu. Ternyata ikhlas itu adalah salah satu konsep mendasar dalam ajaran Islam yang juga berhubungan dengan niat ya, dan motivasi di balik setiap tindakan seorang muslim. Kalau dalam bahasa Arab, ikhlas itu artinya murni atau bersih. Nah, kalau kita lihat dari konteks agama, ikhlas juga merujuk pada perbuatan dengan niat yang tulus. Niat yang tulus semata-mata karena Allah. Terus untuk pentingnya memahami ikhlas itu ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran ini menyebutkan bahwa semua amal perbuatan manusia itu diukur berdasarkan niatnya ya. Ada juga ya beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niat. Jadi niat ini menjadi dasar utama dalam kita beribadah. Kita bahas tentang indikasi perbuatan ikhlas. Indikasi ada yang tahu nggak artinya? Tidak tahu ya. Indikasi itu artinya ciri-ciri ya. Ciri-cirinya yang berbuat ikhlas itu seperti apa? Kita lihat satu, niat yang murni ya. Niat yang murni. Jadi ikhlas itu menuntut agar niat setiap perbuatan semata-mata untuk Allah atau karena Allah itu. Dan yang kedua, menjauhkan diri dari riya. Riya tahu nggak artinya riya? Riya ini adalah perbuatan baik tetapi tujuannya untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain ya. Jadi kalau yang kedua ini intinya adalah fokus kita itu hanya kepada Allah ya sebagai satu-satunya tujuan dari setiap ibadah dan amal perbuatan kita. Ini masih ada lagi yang ketiga, ada pengabdian taat kepada Allah. Contohnya apa? Jadi ikhlas tadi ya menuntut
kita untuk mengabdi kepada Allah sepenuhnya ya, setiap aspek kehidupan baik dari ibadah. Yang keempat, kemurnian hati. Jadi kelas ini berarti menjaga hati agar tetap bersih ya dari segala bentuk niat yang menyimpang. Nah itu indikasi atau perbuatan ikhlas. Selanjutnya kita bahas materi tentang hikmah bersikap ikhlas. Ikhlas yang pertama itu jadi kalau kita hikmahnya ini, hikmah itu sama saja dengan manfaat ya, hikmah atau manfaat. Hikmah yang pertama jadi ikhlas menjadikan manusia suka berbagi, contohnya tadi yang ditayangkan di video. Yang kedua, ikhlas menciptakan hidup damai atau juga tenang. Yang ketiga, ikhlas meningkatkan kinerja. Kinerja maksudnya di sini adalah kinerja atau energi yang positif ya, atau kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Nah, untuk selanjutnya, karena materi sudah Ibu sampaikan ya, kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak, atau sudah cukup paham? Paham ya, Ibu lanjutkan. Untuk selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti ada kalian karena sudah dibentuk kelompok ya, misalnya Ibu bagikan LKPD-nya setiap masing-masing kelompok. Nanti silakan untuk bisa dikerjakan dengan kelompoknya ya. Jadi kalian silakan berdiskusi jawabannya apa. Ya, Ibu bagikan terlebih dahulu. Kelompok 1, 2, 3 sudah menyelesaikan LKPD, silakan ya untuk bisa presentasi ke depan. Dari kelompok 1 terlebih dahulu ya, silakan dibawa LKPD-nya. Ya, kita lihat dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan menjelaskan jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota Hafid Rahmat, Jenny, Andin, Jessica. Berbeda dengan itu, suka menyumbang dalam skala besar, tapi niatnya tidak sepenuhnya tulus. Ini yang menjadi pengakuan dari guru maupun teman-temannya. Sinta bahkan memamerkan jumlah sumbangan yang dia berikan, sehingga motivasi utamanya bukan lagi semata-mata membantu korban bencana, melainkan mencari perhatian. Sikap seperti ini termasuk dalam kategori dia, yaitu nilai ibadah yang tinggi karena bukan semata-mata untuk mencapai Allah. Sementara itu, meskipun sumbangan Sinta besar, niatnya tercampur dengan keinginan untuk dipuji. Ketika tidak mendapatkan pengakuan khusus, dia merasa kecewa. Mungkin bisa ditanggapi dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Siapa? Ya, dari kelompok 2. Silakan pertanyaannya Mbak Raya, nanti untuk bisa dijawab dari kelompok 1 ya. Bagaimana cara melatih diri agar ikhlas dalam berbuat baik? Karena orang ikhlas menyadari bahwa balasan sejati datang dari Allah, bukan dari manusia. Dengan keyakinan itu, dia tidak merasa kecewa atau marah saat usahanya diabaikan, sehingga hatinya tetap senang. Ya, kira-kira Mbak Raya jawabannya cukup jelas? Sudah paham ya? Ya, baik. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, semuanya ya, silakan untuk kelompok 3 kita juga berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sangat bagus. Oke, maka dari itu silakan kita
sudah disampaikan. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan tidak? Kira kita tadi itu sudah belajar tentang apa saja? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Jidan. Ya, silakan kesimpulannya apa dari pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, kesimpulannya di pembelajaran hari ini itu tentang makna ikhlas. Ikhlas itu meliputi konsistensi. Artinya apa? Itu terus dilakukan ya, walaupun tidak ada yang melihat ya. Tadi yang sudah dijelaskan ya, kita tuh melakukannya tanpa ini dipuji oleh orang lain. Terus ada juga kepuasan batin, artinya tidak gelisah ya, walaupun tidak dipuji, karena kita memang niatnya untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala ya. Yang selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ibu ingin bertanya pada kalian semua, kira-kira ada kesulitan yang dihadapi dalam pertemuan pembelajaran tentang makna ikhlas dalam beramal atau tidak? Siapa yang mau menjawab? Oh iya, Mas Huda. Benar kan? Tidak Bu, sudah cukup mudah untuk dipahami. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Sama juga jawabannya dengan Mas Huda? Ya, sama ya, setuju ya. Jadi, ya. Terus ada pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran terkait materi tentang makna ikhlas dalam beramal? Kira-kira siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan yang kedua? Ya, Mas Rizal, silakan. Ada Bu, manfaat dari ikhlas itu menjadi tenang, tentram, dan sebagai syarat diterimanya amal. Ya, bagus sekali ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah pembelajaran pada pertemuan kali ini sangat menarik? Kalau sangat menarik, kira-kira alasannya kenapa? Ada yang mau menjawab? Ya, Mas Hafid, apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Karena materi yang disampaikan sangat jelas dengan menonton video dan adanya PPT tidak membuat bosan di kelas. Ya, kan, kalau menurut Mas Hafid, ternyata pembelajaran pada pertemuan kali ini menarik. Satu, karena materinya sudah sangat mudah dipahami. Yang kedua, adanya PPT atau sebagai media yang disampaikan ya, ada gambar-gambar dan sebagainya, dan dari tadi juga ditayangkan video ya, jadi suasana di kelas kita itu tidak membosankan ya. Terima kasih, itu alasannya. Ini ada tugas individu, silakan untuk bisa dicatat ya di buku masing-masing, nanti dikumpulkan begitu ya, boleh di kertas atau di buku masing-masing. Tugas individunya ditulis pertanyaannya dan juga dijawab ya, lalu dikumpulkan. Sudah atau belum? Berarti sudah mengerjakan semua ya. Pembelajaran ini kita bisa menerapkan sikap ikhlas baik di kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan tempat tinggal kalian atau juga di sekolah, terutama dengan teman-teman kalian. Nah, untuk selanjutnya ya, di pertemuan berikutnya Ibu akan atau yang kita bahas materinya tentang iman kepada Allah. Jadi silakan untuk bisa disiapkan ya. Kalian boleh belajar dulu di rumah. Ini cukup ya, cukup sekian dari pembelajaran kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu cukupkan dulu ya untuk pembelajaran ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.